Haleluya, haleluya, haleluya. Indah bersama-sama dalam ibadah syukur di rumah kita, lawatan Allah di rumah, encountering God at home. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Karena saya percaya di saat-saat seperti ini, kita menyebut keluarga kita adalah surga kita, dan kita menyebut rumah kita adalah istana kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, COVID-19 bisa menutup pintu-pintu gedung gereja kita, tapi tidak bisa menutup pintu hati kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Karena itu di minggu hari ini, ya kan, 1 minggu sebelum kita merayakan Paskah, bahkan hari Jumat, nanti kita akan merayakan Jumat Agung, saudara. Itu sebabnya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan saya selalu menghimbau, kalau saudara ada alat musik, saudara bisa mainkan musik. Saudara punya gitar, saudara punya keyboard, saudara punya trompet, saudara punya apa saja alat-alat musik, dan saudara rindu memuji bersama. Ayo, di rumah saudara masing-masing kita bersorak-sorai, karena Tuhan ada di rumah kita. Kemuliaan ada Yehova Shammah, Dia Tuhan yang maha hadir. Kan kalau Dia hadir, Dia berkati. Kalau Dia hadir, Dia tolong. Kalau Dia hadir, Dia kuatkan. Mungkin sebagian saudara menatap saya dan berkata, pendeta, menyedihkan ya, masa-masa prapaskah seperti ini kita harus merayakannya di rumah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kecil hati, jangan sedih hati, tetap semangat. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita hari ini di rumah Tuhan bersama. Kita naikkan pujian ini, dan seperti biasa saya ditemani oleh Krisman dan tim musik yang luar biasa. Kita mau angkat Thank you Jesus, terima kasih Yesus buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu, buat segala sesuatu dalam hidupku. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Jesus for everything. Thank you Jesus. Saudaraku, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Thank you Jesus. Kalau kami masih bisa hidup sampai sekarang itu karena Tuhan itu baik. Thank you Jesus for everything. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Aku masih bisa memuji Tuhan. Everything. Haleluya. For everything. Sama-sama katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Di saat-saat seperti ini kami hanya mau katakan, Lord, I thank thee, I thank thee, I thank for thee. everything. Thank you for everything. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. For everything. Everything. For everything. Sekali lagi, thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes, yes. Thank you Aku gak mau mengeluh, aku gak mau bersungut, aku hanya mau berkata thank you. Jesus. Oh, For everything. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lord, Thank you are my everything. For 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 everything. Yes. For everything. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan bersorak-sorai kami beribadah hari ini di rumah Tuhan. Dan Tuhan, masa-masa prapaskah ini
Kami tidak bisa melangkah ke gedung gereja karena pintu-pintu gedung gereja kami tertutup. Tetapi kami tetap percaya, pintu hati kami tetap terbuka, pintu sorga tetap terbuka. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan tetap nyata. Karena itu kami memilih untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kami memilih untuk tetap menyembah, menghormati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan bekerja jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Kami minta ibadah hari ini, meskipun kami adakan di rumah kami masing-masing, tapi diurapi, diberkati oleh Bapa yang kekal, oleh Kristus yang cintanya sempurna, oleh Roh Kudus yang hikmat dan pengurapannya menyempurnakan kami. Sehingga sungguh ini bukan sekedar kami menyaksikan tayangan sebuah channel YouTube, tapi ini sungguh-sungguh live kami beribadah mencari wajah Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Bersama keluarga kami di rumah kami mau meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai untuk kebaikan Tuhan. Kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Khususnya mempersiapkan diri kami untuk menyambut hari Jumat nanti. Kami akan menerima tubuh dan darah Kristus dalam ibadah yang berbahagia, yaitu ibadah Jumat Agung. Kematian Kristus yang kami rayakan. Dan hari Minggu kami akan bersorak, bersuka cita bersama untuk Paskah Yesus yang sudah bangkit. Biarlah Tuhan di masa prapaskah ini kami bersama-sama fokus on Jesus, hanya memandang pada Yesus. Karena dari Yesuslah ada damai, ada sejahtera, ada kekuatan, ada sukacita, ada berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Seluruh ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dan Krisman, haleluya. Sukacita hari ini. Sukacita Pak. Puji Tuhan. Kita nggak bisa berjumpa di gedung gereja, cuman saya dan Krisman sama tim musik yang luar biasa ini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari rumah Tuhan ini terpancar kasih karunia Tuhan buat rumah saudara masing-masing. Krisman, haleluya. Yes. Ada satu sobatku yang setia, Haleluya. tak pernah dia tinggalkan diriku. Wow, semua semangat. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yes, 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 Yesus. Namanya haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku. Amin. Yang setia. Semua jemaat di rumah menyanyi bersukacita. Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, tetap bersemangat bersukacita. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang
menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus melepaskan kita, membebaskan kita, menuntun kita dalam mujizat. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi Krisman, dengan adanya COVID-19, dinding-dinding gedung gereja runtuh. Karena itu semua menjadi satu, dari berbagai denominasi menyembah satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Bahkan ini di seluruh dunia menerima berkat firman Tuhan ini. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, dan juga tayangan live ini di rebroadcast oleh live channel, ya kan? Jadi pemirsa dari live channel juga bisa bersama-sama, dan jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center dan dari mana-mana gereja interdenominasi, kita tinggikan nama Yesus yang sama, karena akhirnya hanya satu nama dan segala nama, yaitu nama Yesus. Selalu saya bilang, mimbar gereja boleh berbeda, cara nyanyi boleh berbeda, liturgi gereja boleh berbeda, doktrin gereja boleh berbeda, tapi kita satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Krisman, ku diberi kuasa. Amin. Karena Yesus yang mati dan bangkit memberi kuasa buat kita. Haleluya. Ayo bertepuk tangan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja Mulia, menaklukkan butuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, apa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau
Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini orang Manado bilang dunia selalu tabo bale, saudara. Kenapa? Karena orang-orang tahanan sedang dilepaskan dari tahanan. Dan orang-orang di rumah jadi ditahan rumah semua. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau rumah tangga kita bahagia, makin ada di rumah kita makin happy. Iya kan? Biasanya kita kalau kantor mau buru-buru pulang, kenapa mau ke rumah, saudara? Tapi kenapa sekarang di rumah kok jadi kayak bete, saudara? Karena itu suami-suami, ayo buat suasana rame, suasana indah. Istri-istri juga buat suasana rumah kita menjadi indah. Sehingga meskipun di rumah tetap ada canda, ada ceria, ada sukacita. Dan ada pengagungan kepada Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan Krisman kita siap untuk masuk firman Tuhan. Haleluya. Buka hati saudara, siapkan Alkitab saudara. Buka hati untuk terima firman hari ini. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin, haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Hallelujah. Thank you for the cross. Thank you for Calvary. Thank you for Via Dolorosa. Thank you, thank you, thank you Jesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. hanya salib-Mu, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Dengan bangga saat ini rumah Tuhan
Ketika kami memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan di rumah kami masing-masing yang kami tahu Tuhan hadir. Kami menjumpai Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Setiap kali kami memandang salib-Mu kami kuat. Setiap kali kami memandang salib-Mu kami semangat. Setiap kali kami memandang salib-Mu kami bangkit dalam iman. Setiap kali kami memandang salib-Mu kami tahu ada sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Thank you for the cross. Karena itu saat ini dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing, kami alam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit, Allah kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ini bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami ikuti di rumah kami masing-masing. Tetapi saat ini saat berkat, saat ini saat mujizat, saat ini saat lawatan Allah, saat ini saat perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu. Sehingga dalam ibadah lawatan Allah di rumah kami masing-masing, kami percaya ada sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini kami bukan hanya sekedar beribadah menerima firman, tapi hidup kami diubahkan. Kami mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, masih tetap di hari Minggu ini saya melayani saudara dari gereja. Untuk setiap saudara di rumah saudara masing-masing, baik jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik jemaat Tuhan di live channel ini, maupun setiap jemaat Tuhan yang hari ini bersama-sama dalam ibadah minggu yang berbahagia ini. Saya percaya kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saya cuma takut satu, sudah terlalu nikmat kebaktian di rumah, gak mau ke gereja lah. Saudara kayak kasih dalam Tuhan, memang sekarang ini pintu-pintu gedung gereja tertutup. Saudara harus beribadah di rumah saudara masing-masing. Tapi kalau pintu gedung gereja kita sudah terbuka, kembali ke gereja saudara masing-masing. Jangan terlalu nikmat. Enak juga pendeta, bisa sambil minum kopi. Sebagian berkata, ya saya sih rapi pendeta, cuma pakai celana pendek, ya kan? Saudara kayak kasih dalam Tuhan, biasakan. Walaupun ibadah minggu seperti ini, tetap siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Dan saya percaya betul hari-hari ini Tuhan sedang bekerja very specific, very special. Tuhan sedang bekerja sangat khusus. Kita belum mengerti kenapa. Kita wait, kita sabar dulu, kita tunggu saja. Tapi kita nikmati hari-hari di mana kita harus di rumah, beribadah dari rumah, bekerja di rumah, lalu sekolah atau belajar di rumah. Apa saja kita kerjakan di rumah, kita tahu keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Haleluya. Mari kita siap mendengar firman. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Karena kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin.
Okay, right, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bangga buat jemaat-jemaat yang mungkin saudara bukan secara khusus jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, tetapi kita jemaat dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat bergabung, feel free. Ini adalah rumah saudara, gereja saudara. Kita satu dalam tubuh Kristus, saudara. Bahkan yang juga di luar negeri. Saya dengar ada yang bertugas di Saudi Arabia, ada yang di Finlandia, jemaat Tuhan yang ada di Belanda juga, di Hong Kong, di Singapura, di Taiwan. Saya percaya ini waktunya tembok gereja kelihatannya runtuh dan kita menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus di rumah kita masing-masing, tetapi terkoneksi dengan kerajaan Allah karena kita bagian dari keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lanjut pembahasan kita selanjutnya dan ini masuk pada bagian terakhir karena saya sudah jelaskan dari 7 minggu sebelum kita menyambut minggu depan kita menyambut Paskah dan Jumat ini kita merayakan Jumat Agung. Jadi mulai dari hari Kamis malam kita ada live dari gereja, saudara-saudara. Karena itu kita merayakan malam Getsemani, saudara-saudara. Iya kan, malam Getsemani, malam di mana Yesus di Taman Getsemani bilang, "Bapa, kalau boleh cawani lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Lalu hari Jumatnya saya akan pimpin perjamuan kudus di hari Jumat itu. Dan saya percaya tubuh dan darah Kristus akan menjadi kekuatan buat kita, saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Lalu hari Minggunya kita bersama-sama bersuka cita di dalam perayaan Paskah. Dan perayaan Paskah buat gereja kami penting. Karena perayaan Paskah juga adalah HUT gereja. Berarti tahun ini kita masuk dalam HUT gereja kita yang ke-13, saudara-saudara ya. Haleluya. Great. Nah, pembahasan kita hari ini tentang kalimat terakhir Yesus di kayu salib yang berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya ada satu orang yang bisa naikkan doa ini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang berdoa, "Tuhan, jangan sampai mati." Karena setiap orang tidak tahu kapan dia mati. Tapi Yesus tahu persis. Maut tidak bisa mencabutnya. Dia harus menyerahkannya. Karena sebelum dia menyerahkannya, maut tidak dapat mengambilnya. Wow. Sama-sama bilang, Yesus saya dahsyat. Haleluya. Hanya Yesus yang bisa berkata, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Ada orang dalam doanya, "Tuhan, saya mau mati, saya mau mati, saya mau mati." Tapi karena stres. Ada orang kan kayak gitu. "Udah saya mau mati saja." Waktu sesak napas saya kumat. Aduh Tuhan. Sorry kalau kita cuma baku sedu Tuhan. Ngomong jangan sembarangan, saudara. Belajar dari mulut kita, ucapkan kata-kata yang positif. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang berkata, "Saya belum mau mati," tapi maut datang. Tapi Yesus menentukan kehidupannya. Dia Allah sendiri yang mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia firman yang menjadi sama dengan manusia. Karena itu dia yang berkuasa atas kehidupan, dia yang berkuasa atas kematian. Karena itu dia naikkan doa ini, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kenapa dia menyerahkan? Bukan karena stres. Tetapi karena sebelumnya dia berkata, "Sudah selesai, sudah genap. Segala tanggung jawab yang harus aku bereskan, sudah aku bereskan. Sekarang waktuku kembali kepada Bapa untuk berjalan dalam kemuliaan." Yang saya katakan amin. Wow. Kita lihat di sini. Klik. Aha. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi kira-kira 3 jam ada kegelapan. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Kata Alkitab dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci itu yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Karena imam-imam hanya bisa sampai ruang suci. Dan yang bisa masuk ruang maha suci hanya imam besar 1 kali 1 tahun. Dalam hari raya pendamaian, dalam bahasa Ibrani dikatakan Yom Kippur. Kira-kira seperti nyepinya orang-orang Bali, saudara.
Mereka harus duduk dengan kain kabung. Tidak boleh nyalakan lampu, tidak boleh apa-apa dalam kegelapan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mereka berpuasa karena itu hari raya pendamaian. Di saat seperti itu, imam besar boleh masuk 1 tahun 1 kali ke ruang Maha Suci. Tabir itu terbelah dari atas ke bawah, artinya dari ide Allah menyapa manusia. Sudah tidak ada yang bisa menghalangi lagi. Suara yang berkata jangan mendekat berubah menjadi suara yang berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Sehingga dengan kematian Kristus, kita yang tadinya menjauh, karena kita dikategorikan sebagai orang jauh, menjadi dekat dalam anugerahnya. Kematian Kristus merobek tabir. Dari kita yang tadinya orang berdosa, menerima percikan darah anak domba, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan karena anugerahnya. Setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Waktu dia sudah proklamasikan sudah selesai. Waktu dia lihat tabir sudah terbelah. Berarti no distance in God. Tidak ada lagi jarak di dalam Tuhan. Tidak lagi pemisah dalam Tuhan. Oleh darahnya kita semua menjadi satu dalam kemuliaan. Yang setuju katakan yeah. Paskah itu penting. Kita bisa ke gereja atau kita tidak bisa ke gereja, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Karena buat kita Paskah adalah kebanggaan tersendiri. Tirai terbelah. Saya sekarang dapat dengan berani, kata Alkitab, oleh darah Yesus. Kita sekarang dapat dengan penuh keberanian menghadap takhta kasih karunia-Nya untuk menerima pertolongan tepat pada waktunya. Karena dengan dia mati di atas kayu salib, dia bukan hanya sekedar Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, tetapi dia menjadi Bapa yang baik, dekat dan peduli dengan saya. Yang setuju katakan yeah. Kita lihat selanjutnya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa. Karena dia sudah proklamasikan sudah selesai. Dia lihat tirai sudah terbelah. Berarti his job is done. His mission accomplished. Misinya sudah tergenapi. Karena dia berkata, this is time for me. Bapa, luar biasa. Ya luar biasa. Ya Bapa. Woo-wee. He knows where he is going. Dia tahu kemana dia pergi. Ya Bapa. Dia tidak menyerahkan hidupnya pada maut. Dia tidak menyerahkan hidupnya pada kematian. Dia tidak berkata lihat nanti. No, dia berkata ya Bapa. Ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Aku berasal dari Bapa. Dan aku akan kembali kepada Bapa. Buat orang Kristen, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kita bukan orang yang cari mati. Tapi kita tidak takut dengan kematian. Karena kematian hanyalah pindah alamat. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang kita takut bukan kematian. Yang kita takut kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kita takut kalau kita terlempar dari takhta kemuliaan Tuhan. Makanya ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Virus itu bernama virus dosa. Karena virus corona hanya dapat membunuh tubuh, tapi virus dosa dapat membuang kita jauh dari hadapan hadirat Tuhan. Paulus jelas bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang-orang percaya yang takut akan Tuhan tidak akan takut dengan kematian. Saya tidak bilang kita harus cari mati, kita harus hidup sembarangan, bukan itu. Tetapi kita tahu kemana kita pergi. Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Selanjutnya dikatakan apa? Dan sesudah berkata demikian, wow, ia menyerahkan nyawanya. Haleluya. Selanjutnya, klik. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kenapa tentara-tentara Romawi? Kenapa orang-orang yang tidak percaya akhirnya mengakui Yesus hebat?
Karena sampai masa titik terakhirnya dia tetap mengucapkan kata-kata damai sejahtera, kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan. Nyata sekarang dia berbeda. Hidup Kristen bukan berarti gak mengalami masalah, gak mengalami tekanan. Tetapi hidup Kristen tidak pernah akan mementingkan diri sendiri. Hidup Kristen tidak pernah memaki. Hidup Kristen tidak pernah mengeluh. Hidup Kristen tidak bersungut-sungut. Hidup Kristen tetap memuliakan Kristus apapun yang terjadi. Saudara, kalau hari-hari ini sudah harus di rumah, bisa gak sih tetap bersuka cita? Bu, bisa gak sih jangan ngeluh terus? Aduh mama capek nih, aduh boleh ya? Masa-masa seperti ini kita justru bangun canda ceria sukacita dalam keluarga kita. Sambil kita mengingat Yesus saja disalib gak pernah nyalahin siapa-siapa. Yesus saja disalib nikmati kok. Biar kita masa-masa ini focus on Jesus. Dan karena dia fokus pada Bapa, kata-katanya menjadi berkat, langkah-langkahnya luar biasa. Orang akhirnya mengakui, sungguh dia ini anak Allah. Tahukah saudara, di masa-masa sukar seperti ini, orang benar berbeda. Yang pertama, orang benar tidak pernah menyalahkan siapapun. Yang kedua, orang benar tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Yang ketiga, orang benar tidak akan takut dan tertekan. Dan yang keempat, orang benar tetap berpengharapan dan beriman pada Kristus yang saja katakan yeah. Coba lihat selanjutnya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Pertanyaan saya, tetangga saudara waktu melihat hidup saudara hari-hari ini, orang-orang di sekitar saudara ketika melihat keadaan saudara di tengah-tengah situasi isu tentang COVID-19 ini, pertanyaan saya, apakah orang bisa melihat kasih Kristus dalam hidup saudara? Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan? Orang bisa lihat kedahsyatan Tuhan? Atau orang bilang, ya ampun, sama aja kayak orang dunia, dia stres, marah-marah, dia juga negatif terus pikirannya. Hello, jangan sampai kita jadi batu sandungan. Kita semua menghadapi tantangan yang sama. Tapi kita punya Tuhan yang berbeda. Kita punya Tuhan Yesus yang menjamin bahwa malapetaka dan mara bahaya tidak akan menimpa kamu. Yeah. Lihat selanjutnya. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri, menyesal. Mereka menyesal karena mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Karena sekarang mereka melihat, sungguh dia itu anak Allah. Tahukah saudara, kalau kau difitnah, kau disakiti, kau dicurangi, kau dikhianati, jangan balas. Orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup saudara satu saat akan pulang memukul-mukul diri, menyesal. Karena dari dalam kita tetap terpancar kasih, tetap terpancar damai sejahtera, tetap terpancar kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo kita lihat selanjutnya. Ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ini yang jangan. Kenapa murid-murid semua rata-rata lemah? Karena mereka ikut Tuhan hanya dari jauh. Meskipun kita ada di rumah kita, tapi kita tidak ikut Tuhan dari jauh. Kita tetap mendekat kepada Tuhan karena kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Astaga, masa di rumah masing-masing juga masih malu? Kan di rumah saudara sendiri. Ayolah, semua bilang, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Ketika kita menyadari saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kita gak mau menjauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, kita dekat, kita dekat, kita dekat, kita dekat. Karena kita mengerti firman Tuhan, hanya dekat Allah saja jiwa kita tenang. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya di sini, saya catat. Kalimat terakhir Yesus biasa disebut sebagai kalimat keteguhan atau statement of persistence. Kalimat keteguhan. Bahwa dia bukan hanya Tuhan yang mengasihi kita, tapi dia Tuhan yang teguh. Teguh dalam ketaatan, teguh dalam prinsipnya, teguh dalam keyakinan, dan teguh dalam pengorbanannya. Kita kadang-kadang bisa teguh kalau kita ada hitung-hitungan. Wah, ini kayaknya gua akan untung nih, gua mau coba setia, persistence ini. No. Dari ketika dia hidup di muka bumi melayani,
Sampai tetes darah penghabisan waktu dia menyerahkan nyawanya, dia tetap Tuhan yang persistence. Tidak pernah goyah. Dia Tuhan yang berjanji. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tapi bersama aku engkau cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Nah, saya catat di sini, klik. Kesimpulan kita jelas, Yesus adalah Tuhan yang persistence. Yesus adalah Tuhan yang stabil, Yesus adalah Tuhan yang teguh, Yesus adalah Tuhan yang tetap pada jalannya. Apa artinya? Dalam segala situasi dia tetap mengendalikan keadaan. Meskipun tubuhnya lemah, meskipun kelihatan situasinya parah, orang sudah mencela, orang sudah mengejek dia, katanya kau anak Allah, turun dari salib itu, buktikan kau Tuhan. Tapi dia tidak membiarkan daging menguasai hidupnya. Dia tidak membiarkan daging mengendalikan situasinya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia ambil alih segala situasi. Ketika orang menghujat, ketika orang memaki dia, dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Saya bangga dengan Yesus. Jangan pikir virus corona ini bikin stres sorga. Mungkin dia bikin stres para pendeta. Mungkin dia bikin stres gerakan-gerakan gereja-gereja. Dia bikin stres banyak pejabat. Tapi Tuhan tetap tahu bagaimana mengendalikan virus ini dalam nama Yesus. Jangan seperti orang tak berpengharapan. Jangan seperti orang tak bertuhan. Jangan seperti orang yang panik, gak tahu mesti buat apa. Seperti kayak udah gak ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Bayangkan. Darah udah mengalir di seluruh tubuhnya. Kondisinya sudah sangat parah di atas kayu salib. Dia masih mengendalikan keadaan. Maut tidak bisa mencabut nyawanya. Dia yang menyerahkan ke dalam tangan Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu. Gue serahkan nyawa kau. Ini mengajar kepada kita. Saya tidak perlu takut, saya tidak perlu panik. Tuhan tetap akan mengendalikan segala sesuatu. Kalau disalib saja dia tetap bisa mengendalikan segalanya. Saya tetap percaya. Ekonomi saya, rumah tangga saya, masa depan saya, semua dikendalikan oleh Tuhan. Virus corona ini hanya sementara. Tetapi di ujung lorong kesetiaan kita, pasti ada kemuliaan dan kedahsyatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kalau kita bicara Yesus adalah Tuhan yang persisten. Dia persisten dalam menghadapi ketidakmampuan kita. Dia tetap menuntun dengan pengharapan. Ketika manusia sudah tidak mampu. Tidak mampu menyelesaikan urusan dosanya. Tidak mampu taat. Mungkin punya keinginan untuk taat. Mungkin untuk sementara dia taat. Mungkin secara daging dia taat. Tapi dari hati dia tidak sungguh-sungguh bisa taat. Karena itu Kristus harus mati di atas kayu salib. Dia persistence. Untuk hal-hal yang kita tidak mampu, dia tidak menghina kita. Kita kalau lihat orang gak mau, cuma gitu aja. Kita gampang sekali menghina orang. Kita gampang sekali mengecilkan arti orang. Kita gampang sekali menertawakan kekurangan, kelemahan orang. Stop. Suami, kalau istrimu gak sanggup, jangan dihina, bantu. Istri-istri, kalau suamimu ada kelemahan, jangan ditertawakan, jangan diomongkan, bantu. Jangan bilang kita orang Kristen, jangan bilang kita merayakan Paskah kalau kita tidak mengerti kuasa perkataan Kristus di atas kayu salib. Itu mengajarkan dia persisten di tengah kelemahan kita, di tengah kekurangan manusiawi kita. Dia tetap Tuhan menuntun dengan pengharapan. Wow. Anak-anak Tuhan selalu punya pengharapan. Iblis maunya kita nekat, iblis maunya kita bilang, gak ada jalan. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Apapun yang terjadi hari-hari ini, pokoknya jangan putus asa. Apapun yang terjadi hari ini, ingatkan dirimu, aku masih punya Tuhan. Tuhan yang tergantung di atas kayu salib. Tuhan yang membereskan yang tidak mampu aku selesaikan. Dia Tuhan juga akan memampukan ke aku melewati hari-hari yang sukar hari-hari ini. Amin. Yang ketiga, saya pelajari Yesus adalah Tuhan yang persisten. Dalam menuntun kita yang seringkali ngeyel, dia sabar namun mengerti cara yang tepat. Kadang-kadang kita ngeyel. Petrus ngeyel. Guru, semua boleh tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Thomas ngeyel. Sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas pakunya, aku tidak percaya.
Kita ini kadang-kadang ngeyel. Udah ke gereja, masih kepala batu. Udah ke gereja, masih berzina. Udah ke gereja, masih jadi orang yang gak mau ngalah. Jadi istri yang ngelawan suami. Jadi suami yang kasar sama istri. Jadi mertua yang selalu cari-cari kekurangan menantu saya. Jadi menantu yang selalu cari-cari kekurangan mertua saya. Aduh, gimana sih? Hidup Kristen itu jangan cari kekurangan orang. Hidup Kristen itu jadi berkat. Hidup Kristen itu menguatkan. Stop ngeyel. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Kita yang ngeyel, dia tuntun dengan sabar. Petrus ngeyel. Tapi Yesus datangi dengan sabar. Even though dia udah kembali menangkap ikan. Gak dapat apa-apa. Yesus gak bilang, ngana pekatula tuh, ngana pekatula. Dapa ngana Nah. No. Dia Tuhan yang begitu sabar. Dia tanya sama Petrus, adakah barang lauk di antaramu? Waktu Petrus bilang tidak ada, tetap Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dia bukan hanya Tuhan yang sabar, tapi dia mengerti cara yang tepat. Cara yang tepat untuk membangunkan tidur kita. Kadang-kala kita seperti tidur, saya khawatir. Coronavirus ini adalah a wake up call from heaven. Inilah sorga sedang membangunkan kita semua. Hey, I am God, I am God. Hey, I am God. Saudara-saudara yang bangga dengan pesta pora, hari-hari ini gak ada pesta-pesta. Selain bangga dengan uang, uang mau bikin apa? Mall semua tutup. Selain bangga dengan penampilan, mau penampilan kemana sekarang ini? Paling selfie. Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini gak ada orang yang bisa nunjuk jago. Semua cuma minta belas kasihan Tuhan. Dan di saat-saat seperti ini kalau kita masih gak minta belas kasihan Tuhan, saya beri nama kelewatan, saudara. Karena di tengah manusia ngeyel, Tuhan tetap adalah Allah yang sabar dan mengerti cara yang tepat untuk mengubah kita, untuk menyadarkan kita, untuk membangunkan kita, dan untuk mengembalikan kita kepada kehendaknya yang sempurna. Yang keempat, Yesus adalah Tuhan yang persistence dalam memastikan destiny dalam kehidupan kita. Dia tidak dapat dihalangi oleh apapun dan siapapun. Tuhan bukan hanya Allah yang memanggil kita, tapi dia juga Allah yang menuntun kita sampai sebuah destiny yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia ada pada destiny yang sempurna. Dan itu sebabnya dia berkata, aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku beri seorang penolong yang lain. Tapi setelah aku selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Artinya apa? Tuhan berikan Roh Kudus karena Tuhan berikan destiny ilahi. Tuhan punya destiny dalam hidup saudara. Karena jangan cepat putus asa hanya karena masalah, hanya karena persoalan. Aduh pendeta, saya gak bisa ujian. Aduh pendeta, saya begini. Aduh pendeta, gara-gara ini saya diberhentikan dari kantor. Saudara mungkin bisa diberhentikan untuk sesaat, tapi tidak ada virus corona atau virus apapun, bakteri apapun yang bisa menghambat rencana Tuhan dalam hidup saudara. God will complete His work in your life. Tuhan akan menyempurnakan pekerjaan dalam hidup saudara. Makanya kalimat Yesus yang berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya sampai final destiny, dia tetap mengendalikan segala sesuatu. Hari ini bersyukur dan banggalah saya punya Tuhan. Saya tidak akan menyerah di tengah jalan. Iblis senang sekali mengintimidasi kita supaya kita menyerah di tengah jalan. Supaya kita bilang, saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup. Tapi hari ini saya mau bilang, kita sanggup bersama Yesus. Yang setuju katakan amin. Hallelujah. My Jesus is a persistent God. Dia Allah yang teguh, dia Allah yang tidak goyah, dia Allah yang punya rencana yang dahsyat. Selanjutnya saya pelajari. Kalimat penyerahan terakhir ini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, adalah sebuah pelajaran.
Pelajaran apa? Yang pertama, sebuah pelajaran bahwa dia tahu segala sesuatu. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Akhir-akhir Februari, virus corona ini melanda di mana-mana, termasuk Indonesia. He knows. Dia tahu nggak virus corona ini banyak membunuh? Dia tahu. Dia tahu nggak kapan virus corona ini berhenti? Sangat tahu. Karena dia tahu segala-galanya, kita nggak usah sok tahu. Karena dia tahu segala-galanya, kita berserah. Kita dekat dia, kita bersandar padanya, kita hanya memandang dia karena dia tahu segala-galanya. Jangan sampai dia tahu segala-galanya, kita hanya sok tahu, ya kan? Tapi kayaknya udah gak ada jalan, gak ada. Belajar aja berserah. Dia tahu kok. Dan dalam kemahatauan dia berjanji, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Kuatkan hatimu sekarang dan bilang, saya masih kuat. Saya tetap akan bertahan. Saya tetap akan maju. Saya tetap akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang saja katakan amin. Selanjutnya saya pelajari. Kalimat penyerahan terakhir ini, Bapa dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, adalah sebuah pelajaran. Dia punya kuasa atas segala sesuatu, termasuk maut. Makanya Alkitab bilang, hai maut, di manakah sengatmu? Orang yang alam Kristus Yesus tidak akan mengalami kematian. Makanya Daud bilang, aku tidak akan mati. Aku akan hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, pendeta. Jadi pendeta bilang orang Kristen gak bisa mati. Mati yang mana dulu? Mati fisik, semua orang bisa mati. Tetapi kita tidak akan mengalami maut. Karena apa? Kematian buat kita hanyalah pindah alamat. Dari alamat yang sementara menjadi alamat yang kekal. Sorga rumah Bapa yang kekal. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Dia maha kuasa. Dia tahu segala sesuatu. Dia kendalikan segala sesuatu. Dan dia yang atur segala sesuatu. Tugas kita cuma merelakan diri kita diatur oleh Tuhan. Yang Tuhan bilang jangan. Yang Tuhan bilang lakukan. Yang Tuhan bilang kuduskan kamu dirimu. Kita kuduskan diri kita. Jadi ingat ya. Yang pertama saya pelajari. Kalimat penyerahan terakhir ini adalah sebuah pelajaran, dia tahu segala sesuatu. Yang kedua, dia punya kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, kalimat penyerahan yang ketika Yesus berkata, atas kayu salib, Bapa dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa Tuhan ajarkan kita untuk belajar taat? Kenapa Tuhan ajarkan kita untuk belajar setia? Karena dia mengendalikan segala sesuatu. Langit dan bumi, kata Alkitab, hanya diciptakan dengan firman. Terus saudara mau sombong? Terus saudara mau panik? Terus saudara mau khawatir? Atau saudara mau tunggu? Tuhan, kau mengendalikan segala sesuatu. Kalau kau mengizinkan badai yang bernama COVID-19 ini melanda, ada masanya yang kau yang akan mengendalikan. Dan waktu tangan Tuhan turun dan bilang stop, maka stop. Itu sebabnya gereja harus terus berdoa. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus terus berdoa. Karena apa? Yang mengendalikan segala sesuatu tetap adalah Tuhan. Manusia hanya mereka-rekakan. Tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, kalimat penyerahan terakhir ini waktu Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Adalah sebuah pelajaran dia yang dapat membereskan segala sesuatu. Manusia biasanya ngacoin aja saudara. Ya kan? Orang kalau udah kepengen sesuatu kadang-kadang ngacoin gitu. Memaksakan dirinya dengan segala maunya gitu. Tetapi ini hebatnya Tuhan. Dialah Tuhan yang membereskan segala sesuatu. Akibat dosa seringkali manusia buat tindakan-tindakan yang tidak beres. Akibat dosa manusia seringkali buat tindakan-tindakan nekat. Dan di tengah kekacauan itu Allah membereskan. Membereskan pikiran kita, membereskan hati kita, membereskan motivasi kita, membereskan hidup kita.
Mungkin akibat tekanan-tekanan ini mulut kita jadi gak beres, pikiran kita jadi gak beres, sikap hidup kita jadi gak beres. Biarkan Tuhan Yesus yang membereskannya hari ini. Waktu kita memandang salib dan kita ingat Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita jadi ingat, iya Tuhan, Dia bisa membereskan segala sesuatu. Tentara Romawi pikir dengan dia menyalibkan Yesus, dia mengacaukan segala sesuatunya. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki berpikir dengan mereka menyalibkan Yesus, mereka bisa mengacaukan segala-galanya. Dia tetap membereskan. Mungkin rumah tanggamu sedang kacau hari-hari ini karena mulutmu jahat. Mungkin rumah tanggamu berantakan karena engkau suami yang pelitnya minta ampun. Egois, kepala batu dan mau menang sendiri. Doa saya hari ini, di minggu terakhir sebelum kita merayakan Paskah, di minggu pertama di bulan April ini, biarlah kita diberikan kesadaran Tuhan. Ampuni aku kalau aku membuat banyak kekacauan. Apa yang aku tidak mampu ya Tuhan, Engkau yang bertindak. Bereskan segala sesuatunya. Bereskan pikiranku, bereskan cara perkataanku, bereskan seluruh hidupku. Karena Dia Tuhan yang ahli dalam membereskan segala sesuatu. Yang sudah rusak dibetulkan, yang sudah kacau dibereskannya dengan anugerahnya sempurna. Haleluya. Dan yang terakhir yang kita bahas, ada 5 hal penting dengan kalimat pernyataan Yesus tadi di kayu salib, menambah keyakinan kita. 1, benar Yesus yang disalib. Ada orang-orang yang berkata begini, bukan Yesus yang disalib, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Seorang pengkhianat seperti Yudas tidak punya kapasitas untuk berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi teori-teori yang berkata bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus, itu teori yang betul-betul bodoh, tak berdasar, dan buat saya dipenuhi dengan orang-orang yang berhati iblis, saudara-saudara. Orang-orang yang berhati iblis yang tidak mau orang lain menerima keselamatan dalam Kristus, kemudian mengarang sebuah cerita yang kotor dan bohong serta penuh dusta. Dan karangan yang dikarang oleh orang-orang berhati iblis ini adalah bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Siapapun pengarang cerita itu saya beri nama orang yang hatinya dirasuk oleh setan. Karena tujuannya hanya ingin supaya manusia tidak bisa mengalami keselamatan dalam Kristus. Padahal sungguh dari perkataan pertama sampai perkataan terakhir membuktikan bahwa yang disalib tidak mungkin seorang pengkhianat yang bernama Yudas, tapi itu pasti Yesus. Dia berasal dari Bapa. Yudas bukan berasal dari Bapa, sehingga Yudas gak mungkin bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi karena dia Allah yang dalam Filipi pasal 2 dikatakan Allah yang menjadi sama dengan manusia. Allah yang mengosongkan dirinya, Allah yang turun. Karena itu ketika dia naik, dia harus kembali kepada Bapa. Yeah, haleluya. Yang kedua, dengan kalimat pernyataan Yesus terakhir di kayu salib menambah keyakinan kita, benar Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya benar dia yang disalib, tapi benar juga bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya nabi. Karena nabi tidak tahu kapan dia mati. Nabi tidak punya kuasa untuk menyerahkan dirinya. Nabi tidak datang untuk menebus dosa manusia. Tapi dari kalimat-kalimat Kristus ini mengajar kepada kita, sungguh dia bukan hanya nabi. Apakah Yesus nabi? Yes, dia nabi. Tapi apakah Yesus hanya nabi? Tidak. Dia juga Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Yeah. Selanjutnya, dengan kalimat pernyataan Yesus terakhir di kayu salib, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Benar, Yesus yang mengatur segala-galanya. Saya bersyukur kepada Yesus. COVID-19 ini tidak boleh menghambat kekaguman kita akan Yesus. Kalau justru dibalik semua kita tahu, kalau Tuhan yang atur, gak ada yang bisa menyombongkan diri lagi. Hari-hari ini segala sendi-sendi kemasyarakatan berubah hanya dengan virus kecil yang bernama Corona. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan khawatir. God knows what to do. Tuhan tahu apa yang sedang dikerjakannya.
Dan ini bagian dari nubuatan Alkitab yang sedang terjadi. Karena Alkitab bilang di akhir zaman segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Dan ini benar, semua sedang digoncangkan. Stock market lagi digoncangkan. Falas digoncangkan, ekonomi goncang, segala sesuatu goncang, keamanan negara, politik semuanya goncang. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan hanya satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Kristus, kerajaan kebenaran. Makanya Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Selanjutnya saya pelajari. Dengan pernyataan Yesus terakhir di kayu salib menambah keyakinan kita. Benar Yesus menyelesaikan segala yang tidak bisa manusia selesaikan. Kadang-kadang kita masih bertanya, betul gak ya Tuhan bisa mengampuni dosa saya? Betul gak ya Tuhan bisa memulihkan keluarga saya? Betul gak ya Tuhan bisa menjaga saya dari segala malapetaka ini? Betul bisa gak ya Tuhan menyembuhkan saya? Betul bisa gak? Betul bisa gak? Betul bisa gak? Dia bisa. Segala sesuatu yang saya gak bisa selesaikan. Saya tinggal berserah. Saya tinggal beriman. Saya tinggal menantikan waktu Tuhan. Maka Alkitab berkata Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir. Saya pelajari, klik. Dengan kalimat pernyataan Yesus terakhir di kayu salib. Saya undang Krisman dan pemain musik maju ke depan. Dengan kalimat pernyataan Yesus terakhir di kayu salib. Menambah keyakinan kita. Benar. Yesus yang menentukan kehidupan dan kematian. Bukan salib yang menentukan kematian dan kehidupan. Bukan orang Farisi yang menentukan kematian atau kehidupan. Bukan tentara-tentara Romawi yang menentukan kehidupan dan kematian. Tapi Yesus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau Yesus bilang kau belum mati. Apapun yang terjadi kau tidak akan mati. Kenapa kau takut mati? Tapi kalau Yesus bilang kau pulang. Apapun alasannya. Kau akan pulang ke rumah Bapa di surga. Karena itu pastikan hari ini hidupmu lebih tenang. Pastikan hari ini kau mengerti Yesus yang mengendalikan segala sesuatu. Pastikan kau persiapkan dirimu untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah ini. Karena waktu Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia membuktikan, He is persistence God. Dia Tuhan yang teguh dalam segala hal. Itu berarti, kalau dia sudah pilih kita, dia sertai kita, dia kuatkan kita, dia pastikan kita. Lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan, amin. Tutup mata kita. Mata terpejam, kepala tertunduk. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji haleluya. Dan sanggup mari menyembah Tuhan bersama. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Di rumah saudara masing-masing. Biarkan Tuhan kembali mengingatkan kita. 2000 tahun yang lalu. Ada sebuah sorak persistence. Ada sebuah sorak keteguhan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini mengajar kepada kita, dia tetap mengendalikan segala sesuatu. Ini mengajarkan kepada kita, apapun yang dia tidak kehendaki tidak akan jadi. Ini tetap mengajar kepada kita, He knows what to do. Dia tahu apa yang harus dikerjakannya. Dan ini mengajar kepada kita, tidak mungkin dia permalukan kita dan tidak mungkin dia tinggalkan kita. Saudaraku, biarlah yang atur semuanya adalah Tuhan, bukan kita.
Dia adalah Tuhan yang mampu membereskan segala sesuatu yang kelihatannya kacau dan tidak beres. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin hari-hari ini sedang bimbang, ragu. Hari ini kurang memandang pada salib. Kurang yakin bahwa segala sesuatu Tuhan yang kendalikan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah satu persatu. Sehingga kami yang menerima firman hari ini boleh mengenal Yesus Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Yang ngatur segala sesuatu dengan kehendak, yang membereskan segala sesuatu dengan caranya. Terima kasih Bapa. Kami gak mau jadi orang-orang sok tahu. Kami gak mau jadi orang-orang yang mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi kami tunduk dalam kehendak dan rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dan kita doa Bapa, firman-Mu ya dan amin. Orang percaya firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami patahkan segala sakit penyakit di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Hai sakit penyakit kau tidak punya kuasa, karena tubuh kami telah dibeli harga mahal itu darah Yesus. Darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Satu persatu jemaat hamba ucapkan berkat. Sehingga kami yang sudah mendengar firman, kami tidak mau jadi orang bodoh yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Kami mau menjadi orang percaya yang mendengar firman, melakukan, hidup di dalamnya, dan kasih karunia Tuhan nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan. Umat mayoritas di bangsa ini terangi, tuntun bawa pada keselamatan dan kebenaran-Mu. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Ketua BNPB, Kapolri dan Panglima TNI. Mereka-mereka yang ada di garis depan untuk menghadapi virus corona ini dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan beri hikmat, akal budi. Bahkan kami berdoa untuk politisi-politisi busuk yang saat-saat ini masih juga memakai kesempatan untuk mencari panggung-panggung politik. Kami tolak dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang hanya mendatangkan rode vide et tempera, saling menyerang, bahkan mengkritik terus pemerintah yang sah, yang sedang menolong banyak orang demi COVID-19 ini. Bapa, dalam nama Yesus, biar damai sejahtera atas bangsa ini. Biar justru di saat-saat seperti semua bergandengan tangan, berfokus pada keselamatan untuk masyarakat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Roh hikmat pewahyuan turun atas pemimpin kami. Bahkan para gubernur, para bupati, para wali kota. Dijaga Tuhan dengan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Indonesia selamat, Indonesia tertolong. Dan setiap jemaat Tuhan yang menerima firman hari ini, diingatkan Tuhan untuk hidup tetap dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman hari ini adalah bagian terakhir dari 7 pembahasan kalimat-kalimat Kristus di atas kayu salib. Dan kiranya saudara mendapat pelajaran yang berarti untuk saudara menjadi orang percaya yang tetap teguh, tangguh, dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena ini ibadah lengkap, ini waktunya saudara memberi persembahan buat Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang sudah mengerti perpuluhan dan saudara jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, saudara boleh memberikan perpuluhan saudara juga ke nomor-nomor account ini. Kalau saudara bukan dari jemaat Gereja Bethel Indonesia, kami hanya menerima persembahan dan bukan perpuluhan. Karena perpuluhan saudara harus kembali ke gereja saudara masing-masing. Jadi kalau saudara mau memberikan persembahan silahkan. Tapi kalau saudara mau mengembalikan perpuluhan, saran saya kembalikan ke gereja saudara masing-masing. Nah, ini adalah nomor
account dari persembahan untuk Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, sehingga gereja terus berjalan terus. Jadi saudara mau memberi silahkan, saudara juga boleh transfer melalui OVO, sehingga walaupun situasi hari-hari ini gereja tetap maju, gereja tetap melayani, gereja tetap masih menjalankan tugas-tugas kegerejaannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini tidak diwajibkan, jadi kalau saudara-saudara hanya ngomongin, ya kan, apaan sih kok online aja pakai transfer persembahan, matiin aja buru-buru, ya kan, nggak apa-apa, nggak usah memberi saudara, nganape mulut itu lebih besar daripada pemberiannya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya sarankan untuk memberi hanya mereka yang sudah mengerti firman Tuhan, bahwa saya tidak boleh datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Saya mau memberi karena saya tahu pekerjaan Tuhan harus berjalan terus. Karena untuk setiap berkat yang saya punya di dalamnya ada 3. Yang pertama, ada titipan Tuhan untuk keluarga saya, ada jatah keluarga saya. Yang kedua, ada jatah orang-orang miskin untuk kita bantu. Dan yang ketiga, ada jatah untuk pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan berjalan terus. Kalau kita mengerti 3 hal ini, maka kita diangkat Tuhan menjadi bendahara yang jujur, yang dipercaya Tuhan dalam banyak hal. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa memberi dengan transfer bank atau juga melalui OVO. Saudara OVO langsung transfer bank juga silahkan. Dan untuk yang lainnya minta maaf belum bisa, tetapi saya berdoa setiap saudara memberi akan diberkati Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ini saatnya kami memberi persembahan kami. Betul, di depan kami tidak ada kantong-kantong persembahan, tidak ada kotak-kotak persembahan, tetapi secara bertanggung jawab, karena kami sudah menerima firman, kami rindu pekerjaan Tuhan berjalan terus, tugas-tugas gerejawi tetap dijalankan. Karena itu kami dengan sukacita memberi. Tuhan memberkati berlipat kali ganda, sehingga mereka yang memberi, daripada mereka tidak ada kekurangan, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah dalam kehidupan mereka masing-masing. 30, 60, 100 kali ganda Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Beri yang terbaik, maka berkat Tuhan akan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah pengumuman-pengumuman kita. Dan khusus untuk hari Jumat nanti, dari sekarang saudara sudah bisa pesan. Nah, model seperti ini ada di online biasanya. Saudara lihat aja kalau masih ada, saudara bisa pesan. Jadi ini ada hostinya, ada rotinya, lalu juga ada anggurnya, saudara-saudara ya. Tapi kalau saudara karena satu dan lain hal nggak bisa pesan dari online shop, saudara bisa beli aja roti tawar, roti biasa. Kalau bisa jangan roti keju atau roti coklat, ya kan, lalu nggak dipotong gede-gede gitu, mari kita makan. Itu mah bukan perjamuan, itu mah lapar, saudara ya kan. Jadi roti tawar saja, saudara ya kan. Lalu cari ini grape juice atau jus anggur, saudara ya kan, jus anggur ya kan, mau yang rasa anggur, mau yang memang jus anggur, atau mungkin sirup anggur juga silahkan, pokoknya bernuansa anggur. Dan kalau memang tidak memungkinkan sama sekali mendapat anggur, bisa juga dengan buahnya diperes, lalu kasih air putih sedikit, saudara, lalu itu menjadi perjamuan saudara. Kalaupun masih nggak ada juga, cari any drinks yang warnanya merah untuk menggambarkan darah Kristus, dan kita akan bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Pada Jumat Agung nanti saya akan berdiri di mimbar yang sama ini untuk memimpin perjamuan suci, dan saya percaya anugerah Tuhan, kuasa tubuh dan darah Kristus akan kita nikmati. Meskipun di rumah kita masing-masing, kita merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Jadi Krisman dan kawan-kawan sekalian, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, dan kita akan berjumpa lagi hari Kamis dalam malam Getsemani jam 6:30, saudara. Lalu kemudian kita akan jumpa lagi hari Jumat, sama jam-jamnya seperti jam-jam ibadah kita, jam 6, 8.30, lalu jam 11, jam 1.30, jam 4 sore, dan jam 7 malam untuk ibadah bersama dalam ibadah Jumat Agung. Haleluya, Krisman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, amin, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa, kami sampai pada akhir ibadah kami.
Di rumah kami masing-masing kami menikmati hadirat Tuhan. Dan lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Karena itu Bapa, kami percaya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal, kami panggil dalam nama Yesus akan terus menyertai kami. Sehingga hidup kami boleh mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Hidup kami boleh senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami jadi berkat. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari. Ingatlah, selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi akan diangkat naik. Kamu tidak akan jadi ekor, kamu dipimpin menjadi kepala. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi hati kita. Karena berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormati suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah kita bawa damai. Dimanapun kita ada, biarlah kasih Tuhan nyata. Dimanapun kita ada, biarlah kita memberitakan Injil dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Krisman, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Saya Gilbert Lumondong, gembala dari Gereja Bethel Indonesia, bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, bersama dengan Krisman, bersama teman-teman di musik, mengucapkan selamat hari Minggu. Doa saya setiap saudara semakin mengasihi Tuhan, jangan khawatir, jangan panik, dan setiap saudara dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Tuhan memberkati. Haleluya. Semangat.